tantangannya adalah ketika kita rapat redaksi untuk ngajuin isu liputan perkosaan gitu kan, nggak boleh gini nih, aku bilang gitu. Angle-nya gitu ya. Terus penyebutan betul. Udahlah, dia tuh udah menderita, aku bilang gitu. Kalian nih jahat banget sih. Dari penelitian yang saya baca ya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di redaksi itu relatif rendah gitu. Jadi intinya ya kita harus bersuara lah. Iya. Kan kita tahu kita dilindungi undang-undang, kita punya hak-hak bersuara, kita punya kepentingan perempuan itu, misalnya yang harus dilindungi itu apa gitu kan, kita harus paham. Maka di setiap kesempatan forum apapun ya kita harus memperjuangkan itu gitu. Dan kita sebagai perempuan jangan pernah mencoba mengklasifikasi kita tuh perempuan, kamu laki-laki, enggak. Udah, kalau misalnya Ratna kamu meliput ini ya, oke deh, nah gitu. Kapan ini? Udah, jadi jangan jangan berlindung di balik perempuan jenis kelamin gitu ya, supaya nggak liputan malam gitu ya Bu ya. Itu pernah saya alami semua. Halo sahabat DP, kita kembali lagi di Insiders, ini siniar Dewan Pers. Nah, kita kali ini akan kedatangan tamu khusus nih, seorang jurnalis senior yang cantik karena perempuan ya. Ini kita ada ahli pers dan mantan ketua penelitian dan pendataan perusahaan pers Dewan Pers tahun 2016 sampai 2019 ya Bu ya? Iya. Nah, ini ada Ibu Ratna Komala. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih. Tadi pakai komisi tuh, komisinya ketinggalan. Oh iya, ketua komisi pendataan. Nah itu sekarang namanya panjang ya Bu? Kepanjangan. Ngapalinnya susah. Bener. Nah, gimana Bu kabarnya Bu? Sekarang apa ya sekarang? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk di kampus. Oh, jadi dosen ya? Dosen. Sebetulnya dulu juga saya dari 2005 udah jadi dosen. Jadi waktu di RCTI, di MNC saya juga ngajar. Nah, cuma sekarang lebih full gitulah. Oh, jadi kalau dulu mungkin kayak dosen tamu ya? Dosen ngajarnya hanya Sabtu. Jadi kelas karyawan kalau dulu. Sekarang full. Oh, jadi benar-benar kalau sekarang memang full jadi dosen tetap gitu ya Bu ya? Jadi dosen tetap, betul. Di mana Bu? Di Universitas Pamulang. Oh, itu ngajar apa? Komunikasi. Oh, sesuai ya? Sesuai linear ya, dengan ilmunya ya dan pengalaman ya. Oh, terus ini kan Bu Ratna nih bisa dibilang wartawan senior banget ya Bu. Itu mulai dari tahun berapa jadi? Ketahuan deh ya. Saya tuh gabung dengan RCTI tahun 1994. Wah. Ada yang belum lahir. Wah, banyak ini belum lahir semua. 94, pensiun 2020 ya. Oh, oke. Berarti baru 4 tahun yang lalu ya pensiunnya ya. Dan itu dari 94 sampai 2020 di RCTI di MNC Group itu aja ya Bu ya? Betul. Jadi benar-benar loyal ya? Iya, loyal. Nggak tahu, saya nggak pengen pindah-pindah tuh waktu itu. Jadi dari mulai reporter ya, karena kalau di RCTI itu karirnya startnya dari reporter. Jadi saya dulu tuh liputan khusus namanya. Jadi rada in-depth gitu ya. Oke, investigasi gitu-gitu ya Bu? Bukan investigasi, tapi yang in-depth. Oh, oke. Kayak semi dokumenter gitu. Oh, gitu kayak kalau di media cetak feature ya. Tapi panjang gitu. Jadi kayak misalnya suku-suku bangsa. Iya. Terus apalagi lingkungan. Oh, jadi bukan news yang demo gitu ya. Nah, bukan gitu ya. Kalau tidak meliput yang itu namanya programnya Gapura ya dulu ya. Kalau awalnya Lipsus, liputan khusus, terus Gapura. Kalau lagi nggak meliput Gapura atau Lipsus, saya reporting harian. Harian biasa ya. Tapi biasanya kebagian yang gantiin gitu, atau enggak, Ratna, this is your first test case. Kamu ini ngeliput kriminal ya, gitu. Padahal saya bukan kriminal reporter kan. Tapi ya udah, namanya reporter harus mau kan. Betul. Gitu.
Nah itu awalnya spesialis indep ya, kemudian saya di istana beberapa presiden ya, jadi mulai mulai Habibie, Pak Habibie itu paling 98, 99 ya, itu Pak Habibie, kemudian Bu Mega, bukan Bu Mega, Pak Gus Dur dulu, Bu Mega. Oh jadi dari Habibie, dari Pak Habibie sampai Bu Mega ya Bu, ya, itu di istana ya. Habis itu saya jadi produser, pokoknya semuanya dijalanin. Dari produser jadi eksekutif produser sampai terakhir wakil pemimpin redaksi. Jadi nggak ujuk-ujuk naik ya Bu, dari bawah banget ya. Iya, dari bawah. Jadi kalau begitu udah di atas, kalau anak buahnya bohong, iya lu pikir gue nggak tahu gitu ya. Dan saya tuh pernah ngalamin membuat, jadi dulu RCTI nggak punya departemen features, news features. Nah saya ikut membidani itu. Jadi waktu itu ada berapa program ya di bawah saya, ada banyak deh kayaknya. Kurang lebih 10 adalah 10 program gitu di bawah saya. Produknya yaitu features, ada dokumenter, ada magazine, TV magazine, macam-macam lah. Jadi memang tadi liputannya lebih banyak feature, bukan hard news gitu ya Bu ya, bukan yang breaking news ya, tapi tetap breaking news tetap turun ya. Tapi pada saat saya jadi produser, semuanya kan, buletin. Saya membawa buletin, beberapa buletin. Oh yang buletin siang, buletin pagi itu ya. Siang, saya sekarang siaran, terus Putar Indonesia. Saya juga sempat siaran di buletin malam. Buletin malam berapa tahun ya, paling lama kayaknya. Pagi juga udah, semuanya udah deh. Dirasain ya? Dirasain. Habis itu saya juga sempat keluar dari news ya, jadi saya diminta untuk mengawal proses migrasi dari analog ke digital untuk newsroom gitu. Jadi saya ada A sampai Z-nya lah, bergaul sama orang IT, terus mengubah infrastruktur sampai ke proses migrasinya dari analog ke ini. Jadi kaset-kaset tuh kita didigitalisasi ya. Digitalisasi gitu sampai selesai, sampai dengan peraturannya. Habis itu saya balik lagi ke news. Jadi sempat ngurusin ya tadi ya digitalisasi, non-newsnya ya. Pokoknya urusan belakang meja itu kan kantoran gitu ya Bu. Kantoran dan itu tapi masih untuk news ya. Jadi masih mulai proses ingest dari kameramen sampai masuk ke library itu. Nah, itu kita bikin polanya gitu. Dan saya juga pernah jadi koordinator liputan daerah. Tapi posisinya di Jakarta Pusat. Ya. Iya, jadi membawahi kontributor di seluruh Indonesia. Terus apa lagi ya? Menjadi presenter. Terakhir itu jadi kayak bukan konsultan sih, karena masih akhirnya diperpanjang. Untuk ngelatih lah gitu. Buat ngasih training gitu ya, workshop gitu ya. Training workshop untuk para produser. Karena ya memang Bu Ratna pengalamannya all around gitu ya Bu ya. Ya nggak sih, nggak cuma di lapangan. Saya pernah megang ini juga loh. Apa? Infotainment. Membidani infotainment dari 2004 sampai 2008. Tapi RCTI bukannya pakai PH ya Bu kalau infotainment? Infotainment yang in-house itu namanya GoSpot. Iya GoSpot ya. Itu saya yang membidani. Dan itu pasti atmosfernya beda banget Bu. Beda banget kan, karena biasa kayak misalnya tambang gitu ya, atau demo gitu. Ini tiba-tiba artis ini cerai atau artis ini beli rumah baru gitu ya. Ngurusin dapur orang, ngurusin rumah tangga orang, nggak ada kerjaan. Tapi itu malah yang banyak diminatin orang waktu itu kan. Kan gini, saya pernah nanya kenapa saya gitu kan. Kok
Kan gini, ya RCTI harus bikin nih in-house infotainment. Kenapa? Karena waktu itu lagi banyak kasus, lagi banyak yang disomasi gitu kan. Sementara kan kita kan tetap beli dari PH gitu kan. Akhirnya udah bikin, kamu ya Rat yang jadi ini. Kenapa aku gitu kan? Iya, justru kamu tuh harus menerapkan principle of journalism di infotainment gitu. Jadi kode etik jurnalistik tetap berlaku gitu ya. Kemudian kaidah-kaidah jurnalistik lah gitu. Oke, aku coba, aku bilang gitu. Ya ada perubahan gitu. Kayak misalnya yang pasti ya buat saya tukang-tukang ramal tuh nggak masuk, karena kan kalau di news itu harus narasumber itu harus bisa dipertanggungjawabkan kan. Betul. Kalau ramalan kan susah. Oh iya, yang gini, apa namanya, tahun ini artis siapa yang akan bercerai gitu ya Bu ya. Itu kan susah ya dipertanggungjawabkan. Iya. Apalagi kalau terkait sama penyidikan gitu kan. Oh dia ada di sini. Kita kan nggak bisa memegang. Jadi saya bilang tidak menggunakan tukang ramal. Terus yang kedua, waktu itu saya ingat banget, lagi musim cerai, kawin cerai kan artis nih. Saya bilang, saya pengen wawancaranya psikolog anak sama ustadz. Ya Mbak, kok ustadz masuk infotainment gitu? Kok nggak nyambung nih, seru gitu ya? Mana ada infotainment? Ya nggak apa-apa, kita kan bikin sendiri. Aku bilang, pokoknya besok harus ada Agim ya. Aku bilang, ya Mbak kok Agim gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan apa yang baik kita bisa berikan untuk benar. Akhirnya kan aku beliin ini undang-undang perlindungan anak. Iya. Supaya produserku tahu ya, jangan sampai merugikan anak. Karena anak itu dengan orang tuanya bercerai aja sudah masalah sendiri. Iya. Belum lagi nanti dia dibully oleh teman-temannya. Iya. Jadi saya beliin tuh undang-undang perlindungan anak, tanya jawab hak-hak anak itu apa gitu. Iya. Udah pada belajar tuh. Jadi tapi itu malah bagus loh Bu, karena maksudnya biasanya kan infotainment identiknya cuma dengan sensasi ya. Iya. Oh ini kan berarti ada edukasinya di balik perceraian artis gitu. Terus ditanyanya edukasi kan tentang anak, tentang dari sisi agama gimana gitu kan. Tapi waktu itu sempat juga teman-teman reporternya kan ada yang dari PH juga kan. Aneh loh Mbak, kan nggak ada gini-gini. Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kita kan punya sendiri, itu enaknya punya sendiri, aku bilang gitu. Terus tapi ntar ratingnya gimana? Ya udah tanggung jawab saya, aku bilang gitu. Iya. Ternyata bagus juga tuh. Dan income-nya banyak juga dari Ghospot. Jadi awalnya namanya Spot, seputar orang ternama. Habis itu ganti jadi Ghospot. Tambahin gosip katanya biar rada-rada ngegosip. Ya udahlah. Nah, Bu Ratna tuh dulu terjun ke dunia jurnalistik, dunia pers itu emang cita-cita atau kepleset gitu? Jadi saya tuh emang tipe orang di luar ya, bukan di belakang meja gitu kan. Tipe lapangan. Jadi tipe pekerjaannya bukan yang administratif, bukan yang 9 to 5 gitu kan. Tapi saya tuh seneng zaman kuliah juga meneliti gitu, jadi mewawancara orang. Nah kurang lebih pola pekerjaannya sih sama lah ya, ketemu orang banyak, meneliti, dan saya tuh selalu profiling ketika ketemu orang atau ketika melihat sesuatu langsung ini ku jalan gitu kan. Jadi dianalisis ya. Gitu. Jadi ketika waktu itu sebenarnya rada mutung sih. Saya kan dulu sempat jadi dosen. Jadi lulus kuliah sempat jadi dosen dulu. Karena ada lembaga penelitian. Jadi saya ikut lembaga penelitian sambil ngajar gitu. Bukan ngajar ikut penelitian, tapi penelitian sambil ngajar. Nah, pada saat tahu bahwa nggak akan ada formasi untuk pengangkatan dosen, aku tuh kesal juga ya. Ya ampun, udah 4 tahun nih ngajar gitu, terus nggak ada ini. Udahlah,
kalau gitu ini aja deh. Cabut aja gue gitu ya. Cari-cari alternatif aja gitu. Jadi jurnalis itu pelarian gitu ya. Kebetulan kok pola ininya nggak mirip. Mirip gitu. Nah kebetulan RCTI waktu itu. Dan aku juga nggak terlalu ngarepin paling juga nggak diterima kali ya gitu. Itu udah lama gitu, ternyata dipanggil, kamu masih berminat nggak? Masih gitu kan. Terus di psikotesnya tuh ternyata aku ngebet banget pengen jadi reporter. Karena yang dari hasilnya ya. Iya, karena aku suruh gambar. Jadi gambar reporter perempuan lagi di lapangan, lagi lari gitu, bawa peralatan ngeliput. Terus kamu kayaknya ngebet banget nih mau jadi reporter. Langsung lulus. Gitu sih ceritanya. Nah itu tuh dari 94 ke 2020 berarti kan hampir 30 tahun ya Bu ya? 26 ya 26 berarti hampir 30 tahun ya. Itu jadi di dunia pers kayak pengalaman suka dukanya tuh apa sih Bu yang paling memorable gitu? Pertama sih banyak sukanya ya, karena saya tuh orangnya seneng sesuatu yang baru, terus pengen tahu gitu. Jadi waktu awal-awal dikasih tugasnya bikin liputan mendalam ke hutan-hutan, lingkungan segala macam, sama perkotaan yang isu ya. Jadi ada isu lingkungan gitu kan. Saya senang banget gitu kan. Terus jadi seperti tertantang lah ya. Jadi nomor satu sih yaitu saya banyak bisa melewati tantangan-tantangan itu luar biasa menurut saya. Kalau dibilang susahnya hampir nggak ada deh kayaknya ya. Cuman capek gitu. Orang tua suka nanya gini, kamu tuh nggak capek ya gitu? Kamu nggak capek ya gini? Terus ya, kalau capek pasti saya nggak terus deh mah gitu kan. Iya pasti di tengah jalan berhenti gitu ya. Gitu. Cuman banyak lah ininya. Contohnya gini ya, pada saat saya meliput ke daerah misalnya, itu banyak nilai-nilai lokal yang saya tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan itu misalnya sangat bijak, sangat arif ya, kan namanya juga kearifan lokal gitu kan. Iya. Jadi misalnya bagaimana masyarakat itu punya struktur. Ini informal ya, bukan yang formal. Jadi ada struktur di masyarakat itu, misalnya pemimpin. Dulu di Sulawesi namanya temanggung. Dia itu yang mengatur cara nelayan ke laut misalnya. Misalnya kalau ngambil ikan itu yang kecil-kecil harus dibalikin. Kalau dapatin harus dibalikin, harus dilempar lagi ke laut. Kemudian harus rotasi. Jadi kalau misalnya musim ini di sini, musim selanjutnya nggak boleh lagi. Jadi memberi ikan-ikan itu kesempatan untuk breeding, gitu kan? Berkembang biak ya. Berkembang biak. Ya saya jadi tahu ya macam-macam yang merusak lingkungan laut. Bukan harimau gitu-gitu ya. Bukan harimau, ada bom apa segala macam. Nah tapi ada juga endangered species apa sih namanya? Yang hewan dilindungi. Hewan dilindungi. Jadi itu juga saya jadi tahu. Jadi kalau saya tuh ngeliput lingkungan itu universal kan, bukan di Indonesia tapi isunya mendunia gitu. Iya. Banyak aja tantangannya. Jadi kalau dibilang banyakkan suka dukanya, mungkin lebih banyak sukanya ya buat saya ya. Karena ya itu saya seneng misalnya ke hutan gitu ya. Ya ampun, saya ada di tengah-tengah antah berantah ini. Iya. Terus apalagi kalau endangered species pasti kan harus ke hutan yang udah masih tengah banget gitu kan Bu. Iya. Dulu saya pernah meliput suku bangsa namanya Tobalo. Itu yang menemukannya pramuka. Tapi saya nyari-nyari gitu kan, hunting nih. Ada suku nih aneh gitu kan. Ternyata letaknya itu di antara Kabupaten Bone, Parepare, pokoknya di antah berantah. Oh, di Sulawesi sana ya? Di Sulawesi. Selatan jadi, berarti ya? Selatan, pertengahan, pokoknya perbatasan. Selatan ke tengah gitu kali ya? Nah, kan saya nggak ada kontak dengan orang di Makassar nih. Jadi dicariin.
Terus kebetulan waktu itu saya kenal sama bupatinya gitu kan. Bupati itu nyari-nyari, tolong dicari ya. Ada 2 personil RCTI. Kalau ada kecelakaan, tolong di. Karena nih sampai sekarang nggak ada kabar berita gitu. Sementara saya tuh lagi berasik-asik perjalanan. Jadi perjalanan ke tempat Tobalo itu hanya 9 km, jalannya bagus, sisanya jalan berlumpur. Ntar di tengah-tengah ada sungai. Mending kalau sungai nggak ditutupin batu-batu, kita minggir-minggirin dulu batu. Gitu. Baru bisa jalan. Baru bisa jalan. Terus kita juga nggak tahu ini abis ini ada apa lagi. Tiba-tiba kok kayaknya nggak ada jalan nih gitu. Itu sampai. Jadi benar-benar penuh kejutan gitu ya. Penuh kejutan. Sampai akhirnya ketemulah desa. Nah ternyata suku Tobalo itu masih bergunung-gunung lagi dari desa itu. Jadi saya harus nginep di desa. Jadi tadi pas nginep itu malam-malam tuh berbagai bunyi itu saya denger tuh. Ada bunyi grok, ada bunyi terus nggak bisa tidur lah. Iya. Anak kota soalnya. Iya, aduh bunyi apaan sih, bunyi apa gitu ya. Nggak bisa tidur benar-benar sampai subuh. Akhirnya saya udah paginya jalan tuh menemui ini. Tapi perjalanannya tuh 2 jam naik turun gunung. Pulangnya saya udah kehabisan minum. Terus udah panas kan. Kalau berangkat kan pagi tuh. Iya. Masih segar. Itu udah siang ya. Nah, siang dan sampai sore kan. Matahari lagi ini. Terik-terik. Saya udah hampir dehidrasi. Pas mau kelihatan desa gitu. Saya boleh nggak terjun di sini? Aku bilang, saya udah nggak sanggup lagi nih kalau jalan berapa gunung lagi. Saya mau nih. Akhirnya ditemenin lah merosot kita pada besot-besot kaki. Oh ya Allah. Karena kalau nggak gitu saya udah nggak kuat. Udah nggak kuat melangkah gitu ya Bu ya. Udah lemes banget dan udah akhirnya saya harus minum kan. Terus saya pikir ini nggak bisa nih, saya nggak kuat kalau masih 1 jam lagi nggak kuat. Dia bilang boleh nggak saya gini. Ya udah deh ditemenin gitu. Merosot lah saya dari ketinggiannya curam gini nih. Kayak film action ya Bu. Untungnya nggak jembatan gitu begini ya. Udah saya pegangan gitu kan. Udah pokoknya udah besot-besot ya. Kaki udah luka-luka. Terus ini udah bersih pokoknya. Celana udah belepotan. Ya. Sudah sampai rumah kepala desa langsung blok minum. Itu salah satu. Banyak lagi sih yang lain. Iya karena memang ya tadi spesialisasi lingkungan, spesialisasi endangered species. Jadi memang pasti bukan di Jabodetabek pastinya gitu ya. Kecuali pada saat ini ya, saya dipindahin ke ekonomi. Oh iya, kalau itu iya. Dari hutan-hutan langsung ekonomi internasional. Oke. Itu kontras banget kan. Jadi dari hutan-hutan langsung ke hotel-hotel, summit gitu kan. Iya. Waktu itu lagi ada Indonesia tuh jadi tuan rumah APEC, ASEAN Summit, APEC Summit, sama satu lagi KTT non-blok. KTT non-blok. Oke. Aku jadi lupa. Non-alignment. KTT non-blok ya. Nah jadi pengalamannya lain lagi tuh. Iya. Bergaulnya sama duta besar gitu kan. Iya. Sampai akhirnya saya belajar bahasa Spanyol tuh. Terus kok kamu bisa bahasa Spanyol kata Dubes Meksiko. Iya bilang gitu. Saya belajar sedikit-sedikit. Kamu mau belajar? Ini bahasa Spanyol ke Meksiko, mau dong gitu. Besoknya saya disuruh ngisi seginilah, ngisi pakai bahasa Spanyol. Kan saya udah sedikit-sedikit bisa tuh. Akhirnya dia bilang kamu lulus boleh. Akhirnya saya belajar bahasa Spanyol. Oh jadi les bahasa Spanyol di Meksiko. Nah saya belajar bahasa Spanyol di universitas kayak di UI-nya lah gitu ya. Terus belajar TV production jadi sambil jalan gitu. Iya. Karena kan Meksiko kan sama Amerika tuh sistemnya sama lah ya. Jadi dia lebih advance lah dari Indonesia pada saat itu ya. Gitu. Jadi dari liputan malah jadi dapat kesempatan buat itu ya Bu ya. Belajar gitu. Nah itu tuh waktu Bu Ratna kan tadi wartawan itu resiko tinggi gitu tadi ya, penuh kejutan karena nggak usah
5 tahun, 100 meter ke depan aja kita di tengah hutan nggak tahu ada apa gitu. Nah itu waktu mau jadi wartawan kan kita perempuan kan biasanya dianggapnya jadi udahlah di rumah aja kerjanya tuh 9 to 5, jadi PNS misalnya, kerja di bank gitu. Waktu Bu Ratna mau jadi wartawan, tanggapan orang tua gimana tuh Bu? Wah, orang tua saya itu sangat demokratis. Jadi saya mau apapun itu keputusan saya, 100% keputusan saya. Jadi pada saat dulu misalnya jadi dosen pun itu keputusan saya. Habis itu mau jadi reporter, TV reporter itu juga keputusan saya. Sampai udah jadi TV jurnalis tuh suka ditanyain, kamu bener nih mau berkarir di sini gitu. Atau kamu capek nggak sih gitu ya? Saya pernah misalnya pulang jam 1 malam gitu. Tapi kalau di RCTI kan diantar ya, Iya. Terus paling-paling kok belum pulang gitu kan? Iya nanti mau diantar mah udah ini gitu. Atau kalau misalnya lagi ngeliput ASEAN Summit atau APEC tuh waktu itu untuk siang udah bikin laporan, untuk sore udah bikin laporan, dan untuk besok pagi saya bikin kan. Baru selesai jam 3 malam tuh. Iya. Kamu nggak pulang? Enggak, udah tanggung nih apa. Jadi oh ya udahlah gitu, yang penting. Jadi banyak apa ya? Ya saya sih nggak terlalu, buat saya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu jadi beban gitu ya Bu ya. Beban, dan orang tua yang penting mereka tahu aktivitas saya gitu aja, dan tidak ada kebetulan ya orang tua saya tuh nggak menanamkan yang model-model gitu tuh. Kalau harus perempuan tuh harus begini, laki-laki bisa harus begini gitu ya. Atau kamu harus ke bank karena waktu itu lagi booming bank. Iya kan tahun 90-an tuh orang rata-rata sarjana ekonomi sukanya di bank gitu kan. Saya tuh nggak suka, kan saya orang lapangan, jadi saya nggak bisa di belakang meja gitu. Ya udah gitu, jadi nggak ada dari orang tua ya, nggak ada problem. Jadi nggak ada tantangan kan, kadang ya itu tadi ini kamu ini ke tengah hutan kamu nggak apa-apa kayak gitu berarti dapat support aja ya Bu ya. Malah saya suka cerita gitu, pada seru kan gitu ya. Kadang-kadang ada lucunya juga, on cam gitu kan, di tengah hutan, tunggu dulu pakai lipstick dulu gitu kan. Yang ngelihat juga paling monyet loh. Tapi kan ini kan ke seluruh Indonesia yang nonton gitu. Jadi kameramennya tuh nungguin aku pakai bedak, pakai lipstick gitu kan. Aduh, kom yang nanti yang ngelihat juga paling monyet katanya gitu di tengah hutan gini. Padahal kan ya kita pengen profesional. Iya. Nah itu Bu, selama kayak kita tahu ya dunia wartawan itu kan maskulin, karena memang lebih didominasi laki-laki kan, umumnya yang jadi wartawan tuh kan laki-laki, wartawan perempuan tuh nggak banyak gitu. Waktu dari pengalamannya Bu Ratna jadi wartawan perempuan, gimana sih Bu? Di RCTI itu pas angkatan saya tuh kayaknya 50-50 ya. Oh, udah balance ya. Kalau dari segi jumlah itu seimbang lah. Tapi penugasan memang kita suka dibedain gitu. Betul. Misalnya udah deh kasih yang cowok aja. Nah itu tuh masih ada tuh kayak gitu. Udah kasih yang cowok aja. Tapi kalau soal waktu enggak. Aku pernah udah mau pulang nih ke rumah, Rata, kamu bisa pergi dulu nggak ke ini? Ini ada mau apa? Penggerebekan nih, kayak gitu kan, ekstasi. Jam berapa? Nanti tapi jam 2, jam 3. Hah? Saya belum dari pagi nih kan. Ya udahlah sekali-sekali gitu. Udah, itu saya jalanin. Jam 2:30 tuh waktu itu saya pernah penggerebekan lagi pesta ekstasi. Iya. Tuh ya. Razia gitu ya. Razia. Itu pernah. Terus pernah juga saya tuh kan tadi ya lingkungan kan. Ceritanya saya mau ngambil waktu itu isu beras Indep gitu kan. Kita ngambil ini yuk, beauty shoot yuk ke Kerawang, dulu kan masih banyak sawah-sawah. Iya. Ngambil beauty shoot pagi-pagi subuh-subuh kita udah jalan ya. Iya. Padi menguning gitu ya, masih sunrise gitu ya. Iya, sunrise gitu kan. Udah ceritanya ke Kerawang.
Baru masuk hotel nih, kita habis minum dulu lah, ngopi gitu ya, terus masuk hotel, tiba-tiba yang ngetuk-ngetuk, Mbak dari RCTI ya? Iya. Nanti makan malam ini ya, saya jemput ya. Ada apa? Bilang gitu. Enggak, itu pengen ngobrol sama Kadit Serse katanya gitu. Terus kok tahu saya ada di sini? Ya kan gampang lah, kita polisi. Gitu kan? Udah. Jadi abis makan waktu itu, kita liput ini. Ada itu tuh, ada curanmor. Udah, bayangin. Saya mau ngeliput beauty shot, akhirnya curanmor, kan? Sampai kejar-kejaran kita. Jadi udah pakai mobil kita. Kayak film, jadi kayak film action ya Bu ya. Betul. Jadi saya kan kameramen perempuan juga nih, sama driver kan. Terus udah deh pakai mobil saya aja, kata Kadit Sersenya gitu. Udah nyalain tuh gitu kan. Seru banget tuh sebelang. Si kameramen saya tuh sampai bengong gitu ya. Karena kan ngejar-ngejar penjahat udah kayak di film-film gitu. Terus sambil cerita, ini mobil baru terbalik nih katanya, baru astagfirullah. Dia ajakin ngebut lagi kan, udah pegangan kencang-kencang. Nah bukan cuma itu, abis itu ada lagi itu tuh ada bajing loncat. Oh iya. Kita menemukan truk-truknya udah nggak ada ininya, udah nggak ada supirnya. Udah kita liput lagi. Abis bajing loncat itu ada katanya ini perdagangan narkoba menyamar di jalan tol gitu kan. Emang bener tuh, gelap-gelap. Ada orang masih jualan baju di pinggir jalan tol. Siapa yang mau beli coba? Jadi kan aneh ya. Aneh kan. Udah akhirnya kita gali sampai jam 3:30 pagi. Nggak pulang ke hotel. Jadi saya tuh mau ngeliput subuh-subuh itu tuh kasus saya jadi ngantuk banget. Jadi ngantuk banget. Saya nggak tahu itu pengalaman menyenangkan apa menantang atau pengalaman buruk gitu ya. Buat saya sih kayaknya biasa-biasa aja, fun aja. Fun aja gitu ya. Mungkin karena ngejalaninnya ngerasa fun aja ya. Iya gitu. Nggak, tapi kan maksudnya kalau banyak kayak wartawan, kalau perempuan ini kalau pengalaman tuh misalnya di lapangan bareng sama yang lain, ada yang kena pelecehan seksual misalnya, ada yang didiskriminasi misalnya, udah perempuan ngapain ini kayak gitu. Terus atau ya tadi dari penugasan, udah kalau perempuan liputannya yang begini yang gampang-gampang gitu ya, kayak gitu. Terus belum nanti dari narasumbernya juga ada diskriminasi atau ada kadang wartawan perempuan menguntungkan karena narasumber nggak tega nolak, tapi juga kadang merugikan gitu. Atau belum lagi tadi misalnya ada pelecehan seksual juga. Itu kalau hal-hal kayak gitu, Bu Ratna sempat ada pengalaman atau mendengar dari teman-teman gitu Bu? Kalau pelecehan seksual sih alhamdulillah belum ya, nggak mengalami. Tapi waktu itu saya waktu hamil. Lagi hamil, waktu itu ada pelatihan ya dari CNN, aku ingat banget. Terus ya nih siapa lagi nih yang mau ikutan gini-gini, terus disebutin kan gini-gini. Kok aku nggak disebut gitu ya. Terus akhirnya ada yang nyebut, itu Ratna tuh gitu. Iya tapi Ratna kan lagi hamil. Akhirnya aku nggak tahan. Emang orang hamil otaknya nggak dipakai, aku bilang gitu. Orang hamil ya biasa aja, justru aku lebih luang gitu kan, nggak ke lapangan ya udah gitu. Oh iya maaf Rat gitu. Jadi inilah ya menyadari juga, oh iya ya kan orang hamil juga bukan orang yang lemah, betul, tanpa daya, betul, gitu. bukan orang yang cacat gitu ya. Cacat gitu kan. Nah itu terus yang lain ini waktu itu ada liputan nih ke Papua gitu kan. Terus ini harusnya ini indep nih katanya gitu. Udah Ratna aja Ratna. Terus ada yang bilang, Ratna kan lagi hamil katanya gitu. Waktu itu lagi hamil kecil. Terus, masih muda ya, hamil muda ya. Terus begitu, oh iya ya, nggak boleh ya. Terus aku tanya kan, emang nggak boleh Mbak, orang lagi hamil? Janganlah Rat, kalau masih kecil gitu, nah nanti kamu nyesel gitu kan. Ya udahlah, aku nggak mau egois gitu. Tapi kalau yang soal
pelatihan, masa nggak boleh ikut sih? Gitu. Kan pelatihan kan ya pelatihan biasa pelatihan biasa gitu kan. Orang akhirnya aku masih tetap beberapa kali liputan, terus akhirnya di ini kalau udah gede itu jadi produser kan jadi di redaksi kantor aja di kantor gitu. Terus ini paling tantangannya adalah ketika kita rapat redaksi untuk ngajuin isu. Ada yang suka meremehkan gitu ya. Itu mah nggak apa-apa, itu kan suaminya sendiri gitu misalnya ada tindak kekerasan. Terus aku bilang jangan ngeremehin begitu. Nanti kalau yang kena saudara kita atau kakak kita atau adik kita itu gimana? Kalian harus empati dong gitu kan. Udah aku tuh sering mengangkat isu perempuan di kantor sebelum diangkat gitu. Jadi aku ngasih berdebat lah sama yang cowok-cowok. Kadang-kadang mereka tuh nganggapnya begitu aja diangkat. Ya kasihan dong kalau nggak ada penegakan hukum, nanti semuanya dianggapnya boleh digituin. Betul, jadi permisif ya. Jadi permisif, aku bilang gitu. Terus kadang-kadang kan kalau ada istilah liputan perkosaan gitu kan, nggak boleh gini nih, aku bilang gitu. Angle-nya gitu ya. Terus penyebutan betul. Udahlah, dia tuh udah menderita, aku bilang gitu. Kalian nih jahat banget sih gitu. Jadi orang-orang semua tuh tahu kalau aku tuh selalu ada Ratna gitu. Ada polisinya gitu ya. Jadi kalau ini untung di sini nggak ada Ratna gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong untung di sini nggak ada Ratna, kalau ada Ratna lo gitu. Jadi aku tuh terkenalnya mungkin itu ya, suka ngebelain perempuan lah gitu. Iya. Jadi menegakkan hak-hak perempuan lah ya. Gitu. Jadi malah di kantor itu pengaruh utamaan gender gitu ya Bu ya. PUG ya Bu ya. Bener. Jadi kalau misalnya sampai hal-hal kecil ya, kayak misalnya nyuit-nyuitin orang. Catcalling ya. Iya. Aku bilang, lo bisa dilaporin loh. Enggak, kalau gitu tuh namanya pelecehan, aku bilang gitu. Ya kan kalau dianya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kalau dianya marah, gitu kan. Aku sering gitu. Itu ada loh pasalnya loh, jangan bercanda. Iya. Jadi banyak hal, terus juga untuk ngangkat isu, aku harus berdebat juga. Terus jadi adalah ruang gitu loh, kayak misalnya hak-hak perempuan ketika bercerai. Waktu itu ada artis atau siapa gitu ya, aku bilang loh jangan ngelecehin dong, itu kalian tuh nggak sensitif banget gitu. Akhirnya aku harus ngomong seperti itu gitu. Dan mereka tuh punya hak loh, istri tuh punya hak, aku bilang gitu. Mereka harus tahu, kita harus educate people nih, pemirsa gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi waktu itu ya pernah nih, ini jadi panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa. Jadi dulu itu kita kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuannya Bu Hovifah. Hovifah. Pernah dulu. Pernah ya? Oke. Sebelum Mensos berarti ya? Iya, sebelum Mensos. Nah terus udah gitu kan dalam peraturan banyak perusahaan benefit untuk perempuan dibedakan sama laki-laki ya. Jadi misalnya untuk keluarga perempuan itu hanya untuk diri sendiri, kalau laki-laki keluarga. Iya. Aku bilang kenapa ya? Aku bilang kan karena kan sebetulnya kita sebagai individu bekerja, betul. Bebannya sama, profesinya sama. Kenapa yang satu dapat benefit lebih, yang satu enggak gitu? Kan kita juga boleh. Kan laki-laki kan menanggung keluarga, kalau perempuan kan ditanggung sama suami. Lah, tapi kan kita individu bekerja. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi waktu itu saya ributin itu. Akhirnya jalan keluarnya waktu itu ya udah kalau gitu aku ngomong kan abis dari ngobrol sama Bu Hovifah, coba dibicarakan lah kayak itu kan isu-isu yang sebetulnya kebijakan internalnya perusahaan gitu kan. Udah aku ngobrol lah sama HRD gitu, terus kata HRD, oke, Ratna jalan keluarnya adalah
kalian yang mau mendapatkan benefit untuk keluarga, bawa surat aja boleh nggak? Jadi kasih tahu bahwa saya tidak dapat dari suami. Gitu. Iya. Dalam hatiku, ya udahlah ya, ini jalan tengah. Betul. Paling nggak masih dipertimbangkan kan. Harusnya kan sama. Harusnya gitu. emang nggak perlu pakai surat toh. Juga laki-laki nggak pakai istrinya nggak bekerja, bisa gitu ya. Betul. Tapi memang biasanya dikasihnya buat dengan alasan kalau suaminya misalnya wira swasta, jadi nggak dapat gitu kan. Wira swasta atau nggak bekerja, baru tuh perempuannya boleh ngeklaim gitu ya Bu ya. Akhirnya aku pikir, ya udahlah lumayan ya daripada ini kan ya. Daripada enggak, artinya ada perubahan kebijakan gitu kan. Terus akunya ya udah teman-teman aku bilangin, coba deh yang kalian yang ini bisa klaim tuh bawa surat gitu kan, lumayan gitu. Ya hal-hal kecil tapi saya coba memperjuangkan lah ya dalam tanda kutip ya, kecil-kecilan gitulah. Tapi tadi berarti dari ceritanya Bu Ratna, kehadiran perempuan itu cukup mempengaruhi ya tadi ya, kayak berita perkosaan, angle-nya begini dong, begini, karena apa namanya, berarti wartawan perempuan tuh cukup punya pengaruh untuk kayak sudut pandang pemberitaan gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Tapi juga sebelumnya enggak gitu, makanya aku kesel, aduh kok angle-nya gini sih, aduh kok gini sih, dulu kan belum ada P3 SPS tuh. Iya. Nggak boleh memperlihatkan wajah gitu kan, nggak boleh, bahkan temannya juga nggak boleh diliput, nggak boleh ada gambar keluarganya, rumahnya itu kan nggak boleh. Nah dulu tuh kita tuh harus ini nggak boleh loh, ini gitu kan, kita kasih tahu gitu. Jadi ya itu termasuk yang di infotainment. Aku bilang kalian itu ya, aduh udah deh, masa menampilkan lawyer sama lawyer berantem di kaca kita, di layar kaca kita, ngapain? Aku bilang ngasih panggung ya. Ngasih panggung. Udah gitu, ini anak-anak nih harus dilindungi dong, nggak usah lah diangkat-angkat itunya, maksudnya ngejelekin, yang satu ngejelekin ibunya, yang satu ngejelekin bapaknya. Coba bayangin kalian anak-anaknya gimana gitu kan? Apa konsumsi rumah tangga jadi konsumsi publik ya? Konsumsi publik dan gimana rasanya? Padahal kita harus melindungi loh anak-anak, aku bilang gitu kan. Ya akhirnya aku modelnya kayak gitu. Nah kalau waktu Bu Ratna jadi produser, kan membawahi reporter-reporter ya, ada kameramen. Itu ada nggak sih Bu perbedaan yang signifikan gimana wartawan perempuan dan wartawan laki-laki hasil peliputannya gitu, hasil misalnya angle-nya yang diangkat tuh seperti apa gitu, ada nggak sih Bu bedanya gitu? Sebetulnya sih tergantung orangnya ya, jadi aku nggak bisa mengklasifikasi laki gender aja begini gitu ya. Tapi ada laki-laki yang sensitif gender juga ada gitu kan. Aku nggak mau ngangkat ininya gitu kan, nanti kasihan gitu, atau nanti berdampak gitu kan. Ada, ya bagus aku bilang gitu, emang harus gitu. Nah, cuma untuk misalnya supaya korban kekerasan misalnya berani mengadu, itu harus sering kita angkat, aku bilang gitu kan. Misalnya ini infotainment di satu sisi ada bagusnya. Artis itu kan pada ngadu. Kalau dulu tuh istri-istri pejabat misalnya, itu kan malu kalau ngelapor. Iya. Atau istri-istri malu kalau mau ngelapor dia terkena tindakan kekerasan suaminya. Jadi aib soalnya. Jadi aib gitu. Nah artis-artis ini pada ngadu. Nah itu ada baiknya. Jadi bikin orang you are not alone gitu ya Bu ya. Not alone, and kalau kalian mengalami ini, kamu harus lapor gitu. Jadi karena ada perlindungan, ada undang-undangnya gitu. Ya seperti itulah. Tapi memang gini ya, tergantung orangnya berarti ya. Tergantung orangnya. Tapi memang dari penelitian yang saya baca ya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di redaksi itu relatif rendah gitu loh. Jadi misalnya tadi menentukan angle, mengangkat isu itu. Kalau dari berbagai penelitian ya, kalau saya mungkin kasus saya bisa gitu. Ya itu juga pakai Ratna nih gitu, pakai digitu-gituin. Tapi kan saya nggak peduli gitu waktu itu.
Nah terus kalau ada yang komentar-komentar juga, komentar yang enggak ini, itu tuh yang kebiasaan tuh komentar yang ngelecehin kayak gitu tuh melecehkan loh aku bilang gitu. Iya. Terus pada diem gitu kan. Sama di IJTI juga. Di IJTI kalau kita ngomong lagi diskusi sama tuh. Ada yang degrading gitu ya, komentar yang degrading gitu ya. Wah, bentar lagi Ratna nongol nih di grup gitu, bener. Aku ngomong biasanya lah. Jadi intinya ya kita harus bersuara lah. Iya. Kan kita tahu kita dilindungi undang-undang, kita punya hak-hak bersuara, kita punya kepentingan-kepentingan perempuan itu, misalnya yang harus dilindungi itu apa gitu kan, kita harus paham. Maka di setiap kesempatan forum apapun ya kita harus memperjuangkan itu. Gitu. Jadi harus stand up gitu ya Bu ya. Dan kita sebagai perempuan jangan pernah mencoba mengklasifikasi kita tuh perempuan, kamu laki-laki, enggak. Udah kalau misalnya Ratna kamu meliput ini ya, oke deh, nah gitu. Kapan ini? Udah, jadi jangan jangan berlindung di balik perempuan jenis kelamin gitu ya, supaya nggak liputan malam gitu ya Bu ya. Itu pernah saya alami semua. Kayak misalnya gini, Ratna, ini ada nih nggak ada reporter nih. Kamu ini ya ini katanya ada perampokan tapi membantunya di Sandera nih katanya gitu. Takut juga sih ya aku. Kan TV harus dapat gambar, gimana cara ngambil gambarnya ya gitu. Ya tapi aku jalanin. Udah rame pada saat aku datang tuh udah rame gitu. Terus ternyata ininya pembantunya disekap di kamar, terus ininya lari karena dia udah si perampoknya itu ya. Karena dia jadi si pembantunya itu berhasil mengamankan kamarnya tuannya. Tuannya lagi pergi gitu. Nah tapi sebagai akibatnya disiksa lah dia ini. Nah tapi setelah diikat itu terus ininya lari. Si perampoknya lari karena masyarakat udah mau keburu udah disergap gitu ya Bu ya. Dan polisi udah mulai datang gitu. Jadi ya udah kita ngambil gambar yang itunya tuh, ketegangannya yang sudah lewat. Bingung juga tuh harus ada gambar gimana nih ya gitu. Kan harus dapat gambar yang ya, kalau TV kan visual ya. Betul. Berarti harus yang lagi tegang-tegangnya, lagi benar. Kalau cuma rame-rame kan nggak seru ya Bu ya? Nggak seru. Ya jadi paling enggak ya kita mungkin mewawancara saksinya, saksi korban gitu ya. Kalau dia paling enggak dia memberi penjelasan lah. Tapi kita juga nggak boleh kan orang yang udah jadi korban terus kita tanya-tanya sehingga trauma juga gitu kan, nggak boleh. Gitu. Jadi ya menurut saya sih seneng lah di lapangan. Pasti ngalamin juga sih. Tapi nah itu tuh Bu, berarti itu kan dari reporter ke produser ke jadi Wapemret gitu ya. Nah itu terus sempet jadi anggota Dewan Pers gitu ya Bu. Itu gimana tuh Bu? Gimana mau dan berkenan jadi anggota Dewan Pers, dan selama jadi anggota Dewan Pers tuh apa aja tuh Bu pengalamannya? Ya dari rekrutmennya saya tuh sebenarnya dikasih taunya dadakan. Karena daftar dari IJTI belum ada nih gitu kan. Daftar apa gitu? Ayo harus bikin hari ini suratnya. Loh gimana sih daftar hari ini harus bikin hari ini? Jadi waktu itu aku prosesnya gitu. Jadi kayak tahu bulat ya, digoreng dadakan. Digoreng dadakan. Terus udah gitu ya untungnya yang lain-lain sih oke gitu ya. Akhirnya pada saat saya jadi anggota Dewan Pers, mungkin saya harus banyak belajar gitu. Jadi saya rajin-rajin aja, misalnya harus piket gitu. Ya udah saya tepati gitu. Terus nerima ada pengaduan atau nerima tamu. Iya. Lama-lama saya hafal lah pola-pola gitu kan. Dan kalau saya menjadi ketua komisi penelitian pendataan tuh udah punya bayangan sih apa yang harus saya lakukan. Karena memang basicnya kan sebelumnya dosen ya, hobinya meneliti ya Bu ya. Hobinya meneliti gitu. Terus nah itulah pada saat itulah saya bikin standar-standar
reporter atau jurnalis yang profesional dan jurnalis yang abal-abal itu harus dibedakan dan apa treatment kita untuk mereka. Kita bukannya anti sama sekali ya, orang yang belum bisa menjadi wartawan pengen jadi wartawan, justru kita harus dididik gitu, harus ini kalau emang benar mau menjadi wartawan. Tapi kalau untuk mengganggu, menjadi abal-abal ya jangan coba-coba deh mau mengganggu kemerdekaan pers gitu karena itulah marwahnya jurnalis. Itu kan kalau yang tadi Ibu bilang pers tidak profesional atau abal-abal itu kan jadi kayak penumpang gelap gitu ya Bu? Iya persis. Dan biasanya kan ya dari banyak kasus pengaduan lah ya, ya ada yang memeras, ada yang nakut-nakutin dengan, kan kita nggak boleh ya pakai nama lembaga. Nama media itu nggak boleh pakai lembaga kayak KPK atau apalah Polri gitu ya, padahal singkatannya bukan Kepolisian RI tapi apa gitu ya. Nah waktu itu banyak tuh kasus-kasus kayak gitu, akhirnya dibikinlah edaran gitu. Kemudian banyak ya korban, contohnya Dana Bos. Itu suka buat nakut-nakutin kepala sekolah. Betul. Jadi misalnya kami dari KPK tuh koran pemberantas korupsi misalnya. Mereka main-main ini aja tuh. Main singkatan ya. Padahal isinya ternyata akronim beda gitu ya. Terus udah gitu mereka akan bilang, Ibu atau Bapak kalau enggak ini kami akan siarkan nih karena Bapak Ibu ada masalah terkait dengan Dana Bos misalnya. Nanti ini KPK gitu kan, pada takut tuh. Akhirnya suruh bayar gitu. Nah itu di zaman saya tuh perang banget. Itu ya media-media yang kayak gitu ya. Media kayak gitu karena waktu itu kita udah identifikasi, waktu itu masih 48.000 media ada di Indonesia nih, tapi yang terverifikasi cuma 2.000-an, 2.300 gitu. Jauh banget ya berarti ya. Jadi kita bisa bayangkan itu yang 40.000 tuh berarti kayak kan, apa gitu. Lebih kan. dari 40.000 tuh yang unregistered dan ya nggak jelas juga gitu ya Bu ya. Walaupun kita waktu itu dikritik, apa tuh verifikasi, nggak ada dalam undang-undang verifikasi. Saya bilang, kita menggunakan verifikasi sebagai metode pendataan. Kan kita mendata. Terus kalau mendata terus emang kita cuman percaya-percaya aja, ya enggak dong, kita cek dong. Ini lengkap enggak sebagai badan hukum? Ada surat dari Dirjen AHU enggak gitu ada segala macamnya perlengkapan. Baru kita cek, itu baru administratif. Coba kita lihat wujudnya kayak apa, redaksinya kayak apa, punya wartawan apa enggak gitu kan. Jadi banyak sih yang kita lihat, wah ini nggak sesuai sama yang dinyatakan di itunya tertulis. Banyak ada yang jadi pas faktualnya tuh nggak cocok gitu ya. Nggak cocok gitu. Ada yang lokasinya di restoran Padang lantai 2. Terus ada lagi yang pokoknya aneh-aneh ya. Jadi asal ada aja tuh. Nah waktu itu saya pernah tuh udah janjian, udah dateng, nggak ada orangnya. Dilihat ruangannya terkunci gitu. Pokoknya ini gimana sih nih? Udah kita tinggalin aja. Terus abis itu dia ngomongin, ini kami ini lagi ini. Tapi boleh nggak datang lagi? Ya, udahlah saya bilang gitu. Saya udah lihat ini tempatnya ya, tempat kalian. Ya udah nanti kalian siapin lagi aja kalau memang itu, karena nggak ada deadline, saya bilang gitu. Untuk verifikasi itu sebenarnya nggak ada deadline. Jadi sampai semampu media itu memenuhi persyaratan. Gitu. Kan kita nggak anti ya. Jadi siapapun boleh gitu. Nah sekarang nih dengan mungkin ada perubahan ya, pergeseran ketika
apa namanya di era digital nih ya, di era digital kan banyak apa namanya jurnalis warga, ya, citizen journalism. Nah, citizen jurnalis itu sebenarnya memang bukan wartawan, betul. Tapi mereka hadir ketika wartawan mainstream media itu belum datang. Iya, udah kedudukan ngambil gambar iya, gitu ya. Bu, jadi ya? dia memang bukan wartawan secara resmi, tapi mereka apa namanya bisa menjadi bagian dari media pers. Gitu. Kenapa? Karena mereka memiliki bukti momen ketika peristiwa itu terjadi, di mana wartawan mainstreamnya belum datang, jadi mengisi kekosongan. Jadi menurut saya mereka bagian dari pers society gitu ya, bagian dari masyarakat pers. Ya. Jadi nggak boleh anti terhadap mereka. Dan mereka juga lah, kalau di Amerika kan mereka yang meliput pemilu ya waktu itu ya. Saya lupa lagi deh presiden siapa. Pokoknya mereka tidak percaya tuh sama media-media yang mungkin kayak kita kemarin ya. Iya. Banyak yang Trump kali ya Bu ya. Bukan, sebelum Trump. Sebelum Trump, aduh namanya Obama. Lupa. Bukan, sebelum. Nah, jadi apa namanya? Mereka tuh mencatat bukti-bukti yang ada di lapangan gitu kan, sehingga mereka menjadi kalau kita bilang ya menjadi peliput yang bisa diandalkan dalam tanda kutip, walaupun mereka bukan reporter. Iya. Nah, ketika si ini misalnya melaporkan kepada televisi atau kepada media pers, kan bisa digunakan. Bahkan saya lihat beberapa televisi mewawancara. Iya, yang para peliput awal itu ya, si jurnalis warga ini. Nah, menurut saya itu sebuah kolaborasi yang baik ya, karena artinya mereka tuh diakui memberikan kontribusi, tapi walaupun mereka bukan jurnalis gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Sejauh mana Dewan Pers sudah mengakomodir itu. Iya. Tapi kita sih waktu itu bilang ya sepanjang dia bisa berkolaborasi dengan media, artinya media yang bertanggung jawab. Betul, karena kan media itu punya kode etik dan lain-lain ya Bu ya. Kalau ini kan dia hanya raw materialnya gitu. Betul. Dan kalau cuma itu aja yang dilempar, nggak ada check and rechecknya gitu, nggak ada KEJ-nya. Jadi akan jadi bola liar gitu ya Bu ya. Jadi itu salah satu yang misalnya menurut saya sih sudah diakomodir oleh media mainstream ya. Nah mungkin yang selanjutnya kan sekarang banyak sekali ya dalam bentuk lain nih, jurnalis warga dalam bentuk lain, karena dia punya katakanlah news outlet gitu ya, bisa buat menayangkan newsnya. Nah ini yang harus kita pilah-pilah, benar apa enggak. Kan kalau di media kan melalui proses cek recheck, editing air terjun gitu kan. Iya. Nah itu tapi tidak boleh menolak kehadiran mereka gitu. Cuma kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang hoax gitu. Nah itu tantangan sebenarnya. Jadi bukannya ditolak tapi dirangkul gitu kali ya Bu ya. di educate ya, dilatih gitu. Dan usahakan mereka memenuhi itu tadi principle of journalism-nya, undang-undangnya gitu. Mereka harus tahu, jangan banyak kan sekarang yang mengklaim-klaim sudah memenuhi undang-undang tapi yang ditulisnya ngaco-ngaco, banyak banget. Clickbait Bu. Dan itu ya, judul sama isi itu udah gak nyambung. Banyak. 7 apa gitu dalam mana sih panjang banget gitu, ternyata baru di ujung baru ada ya. Kayak saya tadi tuh tertarik juga ada yang nge-share
di kereta mengalami pelecehan seksual gitu. Terus ternyata ya orang yang sakit jiwa memoto perempuan gitu kan. Oh, punya kelainan gitu ya? Punya kelainan dan itu banyak. Ya itu emang diproses lah, harus diproses. Tapi intinya saya pikir tuh berkaitan dengan kan katanya jurnalis magang di salah satu media lah. Jurnalis magang itu korban pelecehan seksual. Saya kan tertarik gitu, tapi ternyata isinya difoto, walaupun dia udah dibelain sama, kan sekarang petugas kereta tuh ini juga galak dan dia aware dia. Betul, awareness-nya tinggi soal pelecehan itu. Ya bagus lah ya, cuma itu belum ada keterkaitan dengan wartawannya, profesi wartawannya. Iya. Oke. Nah ini Bu kan saat ini dunia jurnalistik juga perempuan itu ya tadi Bu Ratna bilang di RCTI aja zaman Ibu udah 50-50 gitu ya. Berarti mungkin sekarang udah nggak semaskulin dulu ya dibanding zaman dulu ya. Saat ini jadi mungkin akan lebih baik gitu. Nah itu kalau Bu Ratna melihat apa sih peluangnya buat wartawan perempuan ini di dunia jurnalistik saat ini gitu? Peluang dan tantangan kali ya. Iya. Sebetulnya dari masa ke masa tuh sama ya. Artinya gini, kita tuh sebagai individu terlepas dari laki-laki atau perempuan itu harus punya skill ya, punya keahlian betul. Untuk menjadi wartawan tuh udah pasti lah ya. Misalnya sensitivitas kita atau bagaimana kita punya strategi di lapangan, bagaimana kita menembus narasumber. Terus jeli membaca ini gitu ya Bu ya. Nah itu baik jurnalis laki-laki atau perempuan tuh harus punya keahlian itu gitu ya. Menurut saya kalau masalah dulu pembeda laki perempuan tuh kan misalnya yang satu perempuan gak boleh yang malam-malam gitu. Ya mungkin kalau itu sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu relevan ya, nggak terlalu relevan. Jadi memang pembedaan itu tuh nggak terlalu relevan. Ya contohnya saya sempat juga tengah malam sampai jam 3 malam saya ngegerbek itu gitu kan. Tapi ya semuanya harus pakai perlindungan. Jadi lembaga-lembaga yang terkait itu misalnya Dewan Pers harus tegas ya perlindungannya. Terus media persnya sendiri misalnya harus menyertakan asuransi, peralatan yang lengkap dan sebagainya untuk perlindungan kayak gitu. Jadi dan kita tahu kalau misalnya terjadi ini melapor kemana dan harus bagaimana itu perusahaan pers tuh harus punya SOP mekanismenya itu ya Bu ya. Mekanismenya atau SOP-nya kalau ini harus di treatmentnya bagaimana, harus pergi kemana dan sebagainya. Sama laki-laki dan perempuan. Jadi menurut aku sih nggak relevan lagi kalau kita dibeda-bedakan gitu ya, karena tadi itu yang penting juga rewardnya harus nggak boleh dibedakan. Nah iya benar. Jadi kalau kita udah laki dan perempuan udah sama ya dalam arti levelnya ya, sudah sejajar punya kemampuan yang sama gitu ya, ya udah kesempatannya harus sama diberikan gitu. Jadi jangan laki-laki diduluin gitu. Untuk yang misalnya katakanlah posisi yang vacant ya, misalnya manajer. Ya udah deh laki-laki dulu, nggak boleh gitu juga karena kita kerjanya udah sama, skillnya sama gitu. Bebannya sama ya. Bebannya sama. Bahkan mungkin dalam beberapa ini perempuan mungkin skillnya lebih bagus. Karena gitu. perempuan tuh biasanya lebih detail gitu lebih detail gitu. Misalnya
ya keahlian apalah berbahasa misalnya itu harus diakui gitu. Nah kalau Bu Ratna dulu dari pengalaman pribadi ya, waktu jadi wartawan bahkan sampai jadi Wapemret gitu, itu ya kan kalau perempuan biasanya suka didiskriminasinya itu karena repot nanti hamil atau terus ngasih cuti, misalnya kayak gitu. Terus nanti pas lagi hamil gede pasti dia nggak bisa ke lapangan. Terus nanti belum lagi kalau anaknya sakit izin gitu. Itu waktu itu gimana tuh kiatnya Bu Ratna untuk supaya tetap perform di kantor sebagai wartawan, tapi juga urusan ya keluarga itu jadi nggak terabaikan lah gitu. Saya jadi ingat ya waktu mau tanda tangan HRD-nya bilang gini, Mbak Ratna nanti jangan nikah dulu ya sampai 2 tahun gitu. Terus kalau saya nikah gimana Bu gitu kan? Ya nggak boleh, dia bilang gitu kan. Ya terus kalau saya mau nikah gimana dong? Kebetulan saya nikahnya emang udah lanjut ya, dewasa ya, udah usia matang gitu. Terus ya kebetulan saya nggak ini sih, cuman menurut saya rada aneh aja, nggak boleh menikah gitu kan dalam usia dalam rentang 2 tahun. Terus ya udahlah, ya dia penjelasannya gitu, nanti takutnya hamil, terus nanti kamu gini-gini. Ya hamil kan masih bisa produktif juga Bu gitu. Mungkin sebel juga ya saya nanya-nanya gitu. Nah, itu waktu rekrutmen. Nah pengalaman saya waktu itu memang rada repot sih ya. Waktu itu saya pas udah jadi produser harus datang pagi kan, pegang buletin siang, tayangnya jam 12 kan. Nah itu biasanya pagi-pagi tuh riweh apa segala macam, memastikan dulu ini itu gitu. Suamiku udah pergi kerja, tapi memang kebetulan juga suami orangnya nggak tipikal yang harus gimana ya, yang saya harus masak. Oh harus diurusin ya? Harus diurusin gitu. Nggak banget. Jadi karena dia bisa masak sendiri. Jadi waktu itu kebetulan memang ada si Mbak gitu ya. Jadi si Mbak itu ikut mempengaruhi ini performance. Jadi KPI nanti kalau di kayak tesis tuh terima kasih untuk Mbak. Gitu ya. Atas prestasi yang saya torehkan kontribusi dalam performance kita gitu kan. Nah jadi ya kebetulan kita bisa ini aja sih kerjasama gitu ya. Kalau soal nyetrika cuci baju ya udah disupin ya. Enggak, dia juga suka karena dia suami juga suka gitu ya. Suamiku nggak suka juga bajunya itu dipegang orang karena pernah dirusak gitu sama pembantu. Jadi punya trust issue gitu ya. Trust issue ya alhamdulillah kan. Jadi satu hal jadi nggak jadi beban juga gitu. Dia juga suka masak, dia juga suka memberesin kalau ada problem dengan listrik, dengan itu ya pertukangan lah ya. Pertukangan gitu. AC gitu kan. Ya udah saya udah nggak sempet kan, udah nggak mungkin lah gitu. Tapi kalau saya disuruh ya terpaksa. Cuman ya udah gitu kan. Jadi intinya paling-paling dari segi segi waktu itu saya sempat terlambat tuh saya dimarahin gitu. Nah, padahal waktu itu si mbaknya tuh pulang nggak bilang-bilang gitu kan. Jadi saya panik kan, dia ditinggal ada sendiri. Gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Sempat ada beberapa lah friksi di kantor gitu. Tapi, di tim ini ya, tim buletin siangnya. Tapi ya so far sih saya nggak merasakan ya. Nggak semengganggu itu gitu ya Bu ya. Nggak semengganggu itu. Masih jadi ya kecil jadi masih bisa diatasi. Dan kebetulan rumah saya deket. Oh itu benefit banget. Benefit. Jadi kalau saya misalnya ada apa-apa, Bu ini Edem gini-gini gitu kan. Udah saya. Nah pada saat saya pindah ke sini ya kan dulu kan di Kebon Jeruk, rumah deket kan terus pindah ke kebun Sirih sini kan. Kebon Sirih itu hujan deras, pernah kamar pembantu itu ininya ada yang kena itu tuh pokoknya runtuh gitulah, ambruk gitu ya. Ambruk.
Nah, kan saya khawatir juga tuh, Edem katanya deket situ gitu kan. Wah udah, ya akhirnya pulang gitu, kayak gitu-gitu lah. Iya. Jadi, paham sih kalau sebagai ibu tuh jadi multitasking jatuhnya ya Bu ya. Harus gini. Oke, yang ini di kantor gini tugas harus ini dulu. Kalau ya sejauh ini sih tugas saya aman-aman aja sih. Jadi ya bisa bisa dijalankan dengan lancar lah ya, relatif lancar gitu ya Bu ya. Ada kecil-kecil itu nggak terlalu signifikan. Karena waktu itu Edem kecil itu saya pegang buletin siang, jadi kerja saya siang kan, jadi sore udah di rumah. Tapi waktu saya mendirikan New Switchers Department itulah yang agak tantangannya. Ya? Jadi dari jam 7 pagi udah pegang Gospot sampai jam 7 malam tuh nyiapin nih buat besoknya gitu. Jadi ya Edem serada jadi anak pembantu. Waktu itu pas lagi banjir deh kalau nggak salah ya, banjir gitu, wah saya nggak bisa pulang nih. Dan kan RCTI itu banjir ya? Ada di sekitarnya akses jalan itu banjir. RCTI-nya nggak banjir, iya, tapi apa yang depannya itu, depan tol itu kan, iya. Banjir. Jadi saya nggak pulang ke rumah misalnya, paling saya ya nanya gimana ini gitu. Atau pernah pulang-pulang saya tuh jadi harus naik gerobak. Iya. Segini. Jadi dari mulai segini naik segini lama-lama aduh takut, langsung tuh keinget tuh keluarga gitu kan. Terus suami juga bilang, aduh kamu punya anak kecil gitu-gitu, harus lebih inilah gitu, makanya gimana lah, khawatir gitu. Tapi ini nggak Bu, maksudnya jadi ada perasaan perbedaan gitu kan, kedua tuh masih single ke tengah hutan gitu. Begitu udah terutama udah punya anak ya, kalau jadi orang tua gitu masih kecil pula, jadi ada rasa khawatirnya jadi lebih ya Bu. Kalau dulu kan fearless gitu ya. Iya, dulu mah bodoh gitu ada ya. udelnya dulu. Kalau ya paling itu, mah aku nggak pulang gitu. Ya paling pagi-pagi bokap gitu kan telepon. Kamu di mana? Nggak capek gitu, paling gitu-gitu. Nah begitu punya anak, sering saya ajak juga sih ke kantor. Tapi kalau waktu udah ada anak masih suka liputan sampai kemana-mana gitu nggak sih Bu? Saya pernah ninggalin Edem itu sebulan ke Korea. Itu tapi sambil kayak pelatihan gitulah, training ya, workshop gitu, sambil ngeliput dokumenter. Terus tapi udah nggak ke hutan lagi berarti ya? Udah nggak hutan. Kalau suka kangen juga sih. Tapi kalau ke hutan lagi pasti pikir, aduh nih anak gue gimana di rumah gitu. Kalau ke Korea kan ke developed country gitu ya, jadi kayaknya akses lebih cincai lah, lebih gampang. Belajar ini gitu kan. Teknologi baru gitu sih. Paling-paling dulu kalau ke hutan tuh kalau udah kangen banget, aduh pengen ini deh, jus jambu gitu, mikirnya enggak pengen bakso. Halu gitu ya Bu. Ini kan sekarang Bu Ratna juga jadi dosen ya, dan kita lihat sekarang minat anak-anak Gen Z buat jadi wartawan, buat terjun ke dunia jurnalistik tuh katanya kan turunnya cukup drastis ya Bu. Cukup inilah karena yaitu media senjakala media. Jadi perusahaan medianya juga dianggap tidak visible. Jadi akhirnya yang dari hulunya pada belajar jurnalistiknya juga jadi buat apa ntar lulus ke perusahaan media nggak jadi kayak madesu ya Bu, masa depan suram kira-kira gitu. Nah itu kalau Bu Ratna hasil pengamatan dan bersentuhan langsung sama anak-anak Gen Z itu gimana tuh Bu? Ya saya memang nggak punya data yang komprehensif ya. Jadi tapi bahwa trennya udah pasti itu, kalau yang cetak-cetak kan udah bertransformasi kan, udah jadi digital semua. Jadi karena memang sudah mengalami bukan cuma senjakala lagi tapi udah collapse semua tuh kan. Iya.
Nah, buat media-media yang mengantisipasi tentu saya selamat ya, walaupun harus menemukan model bisnis yang baru gitu kan, yang belum tentu langsung bagus. Betul. Gitu. Jadi kalau yang sudah punya nama gitu kan, dia bikin sesuatu katakanlah menu ininya ya. Yang digitalnya itu langsung ditangkap karena sudah punya kualitas dan orang udah tahu. Betul, gitu, brandnya kan. Udah ada gitu ya, awareness-nya udah ada ya. Jadi masyarakat juga udah percaya. Tapi kan kalau yang lain-lain ini yang memulai lagi dari nol gitu kan, nah itu tantangan banget. Nah cuma kalau menurut pengalaman saya, ya paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ya, untuk komunikasi itu masih tinggi, demand-nya masih tinggi. Cuma memang saya belum mendapatkan data yang akurat ya untuk jurnalisme tuh sejauh mana gitu. Tapi kalau dari pengalaman mengajar di kelas, mereka antusias ya bertanya gitu. Apa sih gitu ya, Bu kalau misalnya kasih tipsnya dong Bu, kalau di TV itu gimana sih gini atau nanti itu gimana caranya untuk ini gitu. Pokoknya mereka nanya yang sangat teknis, sangat detail gitu ya. Terus ya paling saya suka nanya, emang kalian sudah memutuskan gitu ya mau ini. Semua itu sebetulnya ada rewards-nya gitu, baik pengalaman maupun skill kalian gitu. Jadi mungkin pada saat ini ya si dosen-dosen atau itu harus, jadi kalau di universitas saya tuh merangkul dunia usaha dan dunia industri. Oh, dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi dudinya itu ya kita misalnya mengundang mereka. Kan sekarang ada tuh kan praktisi mengajar. Betul pasti mengajar. Jadi kan, iya. Jadi kita ikutkan gitu ya, bagaimana sih. Jadi ngasih insight ya Bu ya dari dunia industri seperti apa gitu ya. Walaupun karena latar belakang saya juga industri, saya udah sering memberikan kepada mahasiswa gitu ya. Intinya sih sebetulnya saya bilang kalianlah harus merebut gitu, karena sekarang itu kesempatan dan skill tuh ada di kalian. Kalau kalian punya skill maupun soft skill mau hard skill, itu harus mahir mengekspresikan, memasarkan diri lah gitu. Nah itu sebenarnya sekarang seperti itu trennya, saya gitu kan. Kalau dulu mungkin linear, kita melamar gitu. Kalau sekarang enggak, kalau kalian punya skill ini ya lakukan sesuatu, bikin sesuatu, berpikir out of the box gitu kan. Dan jadi mereka sebenarnya yang diperlukan oleh Gen Z ini motivasi dan bagaimana sih melihat dunia ini ya, karena dunia itu bukan hanya melihat dunia kerja yang sudah ada, tapi dia bisa create macam-macam gitu kan. Nah sebenarnya trennya sih seperti itu ya menurut saya sekarang. Jadi juga tidak boleh mengkotak-kotakan dunia perguruan tinggi dengan industri itu jauh gitu kan. Harus dijembatani, harus bisa memadukan, teknologinya udah konvergensi gitu kan. Betul. Jadi ya harus bisa lah, harus bisa bukan mencari ya, tapi create. Iya, jadi nggak cuma pasif tapi jadi aktif gitu ya Bu ya, karena create itu ya Bu ya. Saya bahkan sebenarnya ya kan kalau menurut teori mungkin Gen Z itu akan jadi pengangguran berapa 10 juta ya. Saya bilang nah itu orang tua lagi yang salah kan. Kan katanya kita punya bonus demografi yang melimpah. Iya, 2045 ya Bu ya. Iya, kita bagaimana kita menyiapkan mereka kan gitu. Makanya kan kalau di medsos kalau ngelihat komen-komen anak-anak
yang asbun-asbun. Jadi bukannya Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Indonesia cemas. Ya gini deh, kalau kita mau melihat katakanlah pemerintah yang harusnya memberi panutan contoh gitu kan, ya udahlah kita ini aja ya, maksudnya dari sumber lain lah gitu. Kita jangan berkutat di misalnya mereka yang mempertontonkan tidak menggunakan etika gitu, etika diabaikan. Nah kalau saya di kelas ya, paling enggak dari kelas saya dulu deh. Iya kan small things itu ya Bu ya. Iya itu menjadi, jadi saya tanamkan dulu bahwa etika itu di atas segalanya, di atas hukum. Jadi kalau hukum tidak ada etika itu sama aja seperti yang kita lihat, prosedural aja, tidak ada keadilan, tidak ada empati terhadap orang kecil gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu itu yang sebenarnya harus ditanamkan ya. Jadi mereka juga bekal buat mereka gitu ya Bu ya, ke depan ya Bu ya, mau profesi apa aja tapi yang penting kalau pegang sama etika. Betul. Ya insya Allah oke lah ya gitu ya. Kalau kita udah punya skill, kita udah punya ya keahlian lah ya. Terus kita nggak beretika, ya udah itu kegagalan udah 50%-nya. Jadi etika tuh harus dipegang sampai kapanpun gitu. Saya selalu ngomong gitu sama mahasiswa. Oke. Bu, ini terakhir Bu. Ini tadi Bu Ratna juga udah cerita banyak pengalaman sebagai wartawan, anggota Dewan Pers, jadi dosen juga. Nah ini kan apa sih Bu? Ada tips nggak sih atau saran gitu buat teman-teman yang ingin jadi wartawan gitu? Wartawan. Kan tadi Bu Ratna cerita, saya selama 26 tahun nggak ada menyesalnya gitu ya Bu ya. Saya nggak ada menyesalnya, saya nggak ada regret, no regrets pokoknya gitu. Itu apa Bu? Ada tips atau saran nggak supaya pada enjoy gitu? Ya itu balik lagi ya. Jadi motivasi kita tuh kalau wartawan tuh katanya ada peribahasa nggak ada udelnya gitu ya. Jadi ya saya dimarahin orang sering gitu kan. Tapi yang penting kerjaan saya beres, gambar saya dapat. Jadi misalnya gini, kita nggak boleh ngambil gambar nih. Saya kerjasama sama kameramen, kamu langsung ngambil gambar ini ya. Saya yang ngadepin si ini gitu. Jadi diem-diem ya Bu ya? Diem-diem mereka ambil gambar. Pasang strategi gitu ya? Pasang strategi, yang penting kita dapat lah gitu. Dan saya ini kalian tuh nggak ada gini-gini, nggak ada gitu dimarah-marahin. Ya maaf Bu kalau kayak gitu. Saya pernah juga dimarahin tapi sebenarnya posisi tawar tinggian saya itu yang namanya nelpon ke kantor, nelpon dari ini, nelponnya sampai akhirnya pendekatan dari pucuk dari tadi tertingginya itu dari ya. Dari dewa turun. Saya udah mau gimana lagi itu kan. Tuh. Jadi intinya pertama pasti kita harus punya keberanian lah ya. Kalau untuk jadi wartawan tuh siap mental. Mau ngeliput apapun tidak boleh ditolak. Nah itu sebenarnya kunci itu. Iya. Nggak boleh menolak tugas gitu. Nggak boleh menolak tugas, nggak boleh bilang, aduh saya belum pernah, aduh saya takut, aduh saya itu nggak boleh deh. Apalagi perempuan atas nama perempuan. Berlindung di balik itu ya, jenis kelamin ya Bu ya. Jangan. Nah, terus udah gitu justru kita harus menunjukkan ya perempuan juga mampu, bisa gitu kan. Nah terus jadi harus siap mental, tidak boleh milih-milih ngeliput, pengennya ini, pengennya enak-enak. Ada sih yang kayak gitu ada, tapi itu menurut saya nggak dapat ilmu. Betul. Jadi nggak, kalau wartawan tuh pasti kayak pengalaman kalau dia mau belajar terus gitu. Terus yang ketiga ya ikuti teknologi kemajuan lah ya. Kita harus tahu bagaimana berperan dalam situasi atau dalam ya itu tadi tuh perubahan industri, pergeseran industri, dan kita harus tetap berperan gitu. Bagaimana caranya itu juga kita harus memahami, harus belajar terus. Kemudian ya kalau kita menjadi reporter aja, zaman dulu kan dipisah tuh. Kalau TV reporter nggak belajar kamera gitu kan. Kalau sekarang ya harus belajar semua gitu, karena ya itu
teknologi semakin praktis, peralatannya cuma semakin ringan-ringan, kecil-kecil, dan untuk satu orang didesainnya untuk satu orang bisa gitu, kenapa enggak gitu. Jadi multitasking gitu ya Bu ya. Multitasking. Nah, jadi jangan takut, jangan ragu-ragu ya, karena kalau kita belajar creative thinking itu kan nggak boleh ada yang takut tuh. Betul. Takut salah, takut takut itu tuh nggak boleh. Jadi orang kreatif biasanya bebas. Iya, tabrak aja gitu ya Bu ya. Mencoba ini gitu. Jadi kayak misalnya mahasiswa saya ada yang saya tanyakan, coba kamu idenya apa, mau bikin sesuatu apa, coba yang kepikir apa. Dia bilang kampanye sampah. Oke, saya mau tanya, siapa orang yang mau diajak brainstorming? Kan orang yang lempeng-lempeng aja pasti misalnya dinas kebersihan gitu misalnya. Ini enggak. Siapa ya Bu? Pelukis deh, pelukis. Saya kaget juga tuh. Nah boleh tuh kayak gitu. Kenapa? Ya tunggu dulu Bu. Saya juga bingung nih gitu. Pertama gitu. Tapi akhirnya mungkin saya mengajak kampanye sampah untuk membersihkan sampahnya dengan cara mengajak si pelukis ini membuat mural gitu mural di dinding-dinding atau di ini yang 3 dimension dan gitu-gitu. Itu udah satu pemikiran yang di luar out of the box ya, out of the box kan. Jadi menurut saya nggak boleh ada yang dilarang-larang untuk takut, untuk ragu, untuk apa. Jadi anak-anak sekarang itu harus didorong seperti itu. Buat apa tadi creative thinking gitu ya Bu ya. Creative thinking sama tuh, creative thinking buat semua konteks ya. Dia misalnya mau untuk marketing communication, dia mau cara yang berbeda. Mau jadi wartawan, dia juga punya cara yang berbeda. Mau ngambil gambar, dia cara yang dengan angle-angle yang sebelumnya nggak difikirkan gitu. Jadi mungkin itu pergeserannya. Jadi jangan terlalu ikut aturan ya. Karena saya lihat juga di movie sekarang tuh ada pengambilan gambar yang satu kali take itu untuk durasi yang panjang. Oh, jadi one take ya? One take panjang. One gitu. shot jadi seret gitu sampai ada beberapa jadi waktu itu saya melihat koreografinya si Iko Uwais ya. Itu panjang banget tuh. Sampai dan itu mendapat pujian dia kan dari direkturnya. Namanya filmnya lupa saya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kan. Atau misalnya di movie juga ada kamera yang bergerak-gerak terus gitu. Dinamis jadinya. Dinamis gitu, nggak harus pakai tripod gitu. Tapi ya menurut saya itu sah-sah aja sekarang. Jadi jangan terbelenggu dengan aturan yang ini. Jadi kayak tadi tuh saya dimarahin nggak apa-apa. Yang penting saya udah dapat ini gitu. Dan juga mungkin kalau jadi wartawan juga dengan creative thinking sama analytical thinking itu jadi bisa satu peristiwa dapat angle yang nggak pasaran gitu ya Bu ya. Nggak pasaran. Bener kan? Jadi yang penting kita tahu ini konstelasi. Betul lanskapnya seperti apa nih, konteksnya seperti apa. Jadi kalau cuma ngelaporin ada demo, pesertanya ada 100 orang menuntut ini. Itu kan ada di mana-mana ya Bu ya. 5W1H aja. 5W1H aja. So what abis itu? Iya gitu. Terus apa menariknya? Coba ini media lain semuanya sama. Ini kamu nggak ke lapangan pun kalau untuk online ya nyomot dari media yang lain bisa gitu. Harus cari yang unik dari situ kan, betul. Yang khas, yang cuma kita aja gitu. Itu mungkin di situ ya kali ya Bu ya, kalau buat tantangannya teman-teman yang masih baru mau jadi wartawan, melatih pemikiran gitu ya Bu ya, nyari angle gitu ya. Oke. Berarti dan banyak yang dari yang senior juga ya senior. Betul. Jangan takut dari manapun ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar dari, saya sering lihat waktu itu TV Russian TV atau apa ya lupa deh. Itu kok dia ngambilnya dari bawah baru ke atas gitu. Itu padahal talk show. Oh ternyata angle ininya nih mejanya tuh keren kalau dari bawah. Oh bagus ya. Bagus. Terus
yang menonjolnya itu warnanya orange, putih gitu kan. Pokoknya ini baru nih, gaya baru nih, aku melihatnya gitu ya. Karena kan kalau menurut aturan misalnya statis. Iya. Misalnya dari jauh dulu baru ke close up gitu ya Bu ya. Dari long shot, terus medium shot, baru close up gitu kan udah. Tapi itu strict pakai tripod gitu kan. Iya. Nah kalau ini enggak, ini kalau di bawah terus ke atas, dari low angle terus ke atas gitu. Itu keren banget gitu. Itu salah satu contoh yang saya inget. Iya, jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu ya Bu ya. Karena memang itu akan menambah nilai lebih kita gitu ya Bu ya. Betul banget. Dan menurut saya sih trennya gitu ya sekarang ya. Iya kan memang sekarang dengan medsos dan kemudahan informasi jadi melakukan ini udah pernah nih. Jadi kita harus dipacu terus untuk jadi unik gitu ya Bu ya. Punya diferensiasi. Betul. Punya keunggulan. Nah, itu harus jadi motivasi buat kalau kita jadi apapun sebenarnya. Tapi kalau menjadi reporter ya kita gitu, misalnya ngambil angle-nya apa ya, ngambil ininya apa gitu. Iya. Jadi harus mikir gitu ya. Oke, Bu Rata, terima kasih banget udah mau sharing macam-macam nih sore ini. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat DP di rumah. Jadi dari pengalaman dari jurnalis senior, dosen, ahli pers, apalagi ya Bu? Maksudnya tua. Jambul matang. Matang. Ibu Rata sekali lagi terima kasih dan untuk sahabat DP di rumah sampai berjumpa kembali lain waktu. Dadah.